Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finadia Utami, NPM 19510300379 dari kelas Akuntansi Syariah B semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kasus dan penyelesaian transaksi ekspor-impor guna memenuhi UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, SE MSI. Di sini saya telah membuat dua soal kasus, yaitu transaksi ekspor dan impor. Sebelum masuk ke soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekspor, impor, dan forward. Ekspor merupakan aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan membeli atau mendatangkan produk atau barang dari luar negeri. Sedangkan transaksi forward adalah transaksi penjualan atau pembelian valuta asing dalam jumlah dan harga tertentu dengan penyerahan dan penerimaan dana dilaksanakan lebih dari 2 hari kerja sejak tanggal transaksi. Selanjutnya kita masuk ke soal. Pada soal kasus pertama, PT Unilever menjual peralatan gedung ke perusahaan Singapura seharga $400.000 Singapura pada tanggal 20 Februari 2022 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Unilever melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual $400.000 Singapura dengan kurs forward $1 Singapura atau senilai Rp350. Untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tabel, di sini pada tanggal 20 Februari, kursnya senilai Rp360. Sedangkan pada tanggal 19 April, kursnya senilai Rp340. Pada soal ini diminta untuk membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Maka kita masuk ke Excel. Di sini saya telah membuat penyelesaiannya. Yang pertama yaitu pengakuan awal. Penyesuaian kurs rupiah per 20 Februari 2022. Di sini 400.000 dikali 360.000, maka hasilnya 144 juta. Didapat dari soal di sini. PT Unilever menjual peralatan gedung ke perusahaan Singapura seharga $400 Singapura dengan kurs Rp360. Pada transaksi ekspor, piutang didebit senilai $144 juta Singapura. Pada penjualan dikredit senilai $144 juta. Didapat dari hasil kali dari 400.000 dikali 360, maka hasilnya 144 juta. Dimasukkan ke sini dan ke sini. Selanjutnya, penyesuaian atas transaksi forward. Senilai 400.000 dikali 350, maka hasilnya 140 juta. 400.000 dan 350 ini didapat dari soal. $400.000 dan kurs forward 350. Selanjutnya, transaksi instrumen derivatif. Di sini, piutang kepada broker didebit senilai 140 juta rupiah pada hutang kepada broker
dikredit senilai 140 juta dolar Singapura. Didapat dari hasil kali 400.000 dikali 350. Didapat dari penyesuaian atas transaksi forward, yaitu 400.000 dikali 350, maka hasilnya 140 juta. Dimasukkan ke sini dan di sini. Selanjutnya, penyesuaian kurs rupiah per 19 April senilai 400.000 dikali 340. Maka didapat hasilnya 136 juta. 400.000 dan 340 ini didapat dari soal. Rp400.000 dan 340 kurs pada tanggal 19 April. Lalu, kerugian penambahan kurs sama dengan 8 juta. Didapat dari hasil penyesuaian kurs rupiah per 20 Februari 2022, yaitu 144 juta, dikurang hasil dari penyesuaian kurs rupiah per 19 April, nilai 136 juta. Maka didapat hasilnya 8 juta. Lalu jurnalnya, kerugian perubahan kurs didebit senilai 8 juta dolar Singapura pada piutang dikredit senilai 8 juta dolar Singapura. Selanjutnya, jurnal pelunasan kas didebit senilai 136 juta dolar Singapura pada piutang dikredit senilai 136 juta dolar Singapura. Ini didapat dari penyesuaian kurs rupiah per 19 April. Masukkan ke sini dan di sini. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing. Pada penyesuaian kurs 19 April senilai 136 juta didapat dari yang telah kita hitung tadi. Dari sini. Dan penyesuaian forward senilai 140 juta. Didapat dari ini, transaksi instrumen derivatif. Didapat dari penyesuaian atas transaksi forward senilai 140 juta. Maka keuntungan perubahan kursnya senilai 4 juta. Yaitu hasil dari 140 juta dikurang 136 juta. Maka hasilnya 4 juta. Selanjutnya, kas didebit senilai 140 juta rupiah. Pada piutang, dikredit senilai 140 juta rupiah. Hutang didebit senilai 140 juta dolar Singapura. Pada kas, dikredit senilai 136 juta. Lalu keuntungan perubahan kursnya dikredit senilai 4 juta. Selanjutnya, memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya. Di sini keuntungan perubahan kurs didebit senilai 4 juta, pada kerugian perubahan kurs dikredit senilai 4 juta. Didapat dari sini penyesuaian forward dikurang penyesuaian kurs 19 April. Jadi, dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 4 juta.
kerugian perubahan kurs senilai 8 juta, lalu keuntungan perubahan kurs senilai 4 juta. Maka kerugian akhirnya yang didapat senilai 4 juta. Ini merupakan hasil dari kerugian perubahan kurs dikurang keuntungan perubahan kurs, yaitu 8 juta dikurang 4 juta, maka hasilnya 4 juta. Soal kasus 2, yaitu transaksi impor. PT Unilever membeli mesin dari Amerika Serikat seharga $40.000 pada tanggal 12 Januari 2022. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 10 April 2022. Selain itu, pada tanggal 12 Januari, PT Unilever juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli $40.000 dengan kurs $1 senilai Rp9.550. Untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tabel yang ada, terdapat pada 12 Januari, kursnya senilai Rp9.500. Sedangkan pada tanggal 10 April, kursnya senilai Rp9.600. Pada soal ini diminta, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Lalu kita menuju Excel. Untuk penyelesaiannya, tidak jauh berbeda pada transaksi ekspor tadi. Yang pertama yaitu pengakuan awal, lalu penyesuaian kurs rupiah terhadap dolar 12 Januari 2022, yaitu 40.000 dikali 9.500, maka hasilnya 380 juta. 40.000 dan 9.500 ini terdapat dari soal. Di sini, membeli mesin dari Amerika Serikat seharga $40.000 dan pada tanggal 12 Januari kursnya senilai 9.500. Selanjutnya, transaksi impor. Persediaan didebit senilai 380 juta, pada hutang dikredit senilai 380 juta. Didapat dari perhitungan penyesuaian kurs rupiah pada 12 Januari. Ini. Selanjutnya, penyesuaian kurs rupiah 10 April. Di sini 40.000 dikali 9.600 yang ada pada soal tadi. Di sini 40.000 dan kursnya pada tanggal 10 April senilai 9.600. Masukkan di sini. Lalu dikali, maka hasilnya 384 juta. Selanjutnya, kerugian perubahan kursnya yaitu 4 juta didapat dari hasil penyesuaian kurs rupiah pada 10 April dikurang penyesuaian kurs rupiah pada 12 Januari, yaitu 384 juta dikurang 380 juta, maka kerugian perubahan kursnya senilai 4 juta. Selanjutnya, penyesuaian atas transaksi forward. Di sini 40.000 dikali 9.550 rupiah didapat dari soal.
dan kursnya 9.550 rupiah. Maka 40.000 dikali 9.550 rupiah hasilnya yaitu 382 juta. Maka piutang brokernya didebit senilai 382 juta, pada hutang kepada broker di kredit senilai 382 juta. Untuk jurnalnya, kerugian perubahan kurs didebit senilai 4 juta dolar, pada piutang di kredit senilai 4 juta dolar. Ini dapat dari kerugian perubahan kurs ini dimasukkan ke dalam jurnal. Untuk transaksi penyelesaian kontrak forward penjualan mata uang asing, di sini penyesuaian kurs pada 10 April senilai 384 juta, lalu penyesuaian forwardnya senilai 382 juta. Didapat dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, maka keuntungan perubahan kursnya didapat senilai 2 juta. Ini merupakan hasil dari penyesuaian kurs 10 April dikurang penyesuaian forward, yaitu 384 juta dikurang 382 juta. Maka hasilnya 2 juta. Lalu, membayar kepada broker untuk mendapatkan dolar dengan jumlah dolar yang telah ditetapkan. Di sini hutang kepada broker didebit senilai 382 juta, pada kas senilai dikredit senilai 382 juta. Selanjutnya menerima uang dolar untuk membayar hutang ke Amerika Serikat. Di sini kas didebit senilai 384 juta. Pada keuntungan perubahan kurs dikredit senilai 2 juta. Dan piutang dikredit senilai 382 juta. Untuk jurnal pelunasan hutang, hutang dagang didebit senilai 384 juta, pada kas dikredit senilai 384 juta. Selanjutnya memulihkan kerugian piutang atas perubahan kurs sebelumnya. Keuntungan perubahan kurs didebit senilai 2 juta yang didapat dari perhitungan yang telah kita lakukan. Ini. Pada kerugian perubahan kurs dikredit senilai 2 juta. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 2 juta. Dengan kerugian perubahan kurs senilai 4 juta dan keuntungan perubahan kurs senilai 2 juta, maka kerugian akhirnya didapat 2 juta, yaitu hasil dari perhitungan kerugian perubahan kurs dikurang keuntungan perubahan kurs, yaitu 4 juta dikurang 2 juta, maka kerugian akhirnya senilai 2 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.